Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Berharap bahwa kita semua dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya dalam pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 12 IPS. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini pembelajaran secara daring kita masih melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang Indonesia pada masa Perang Dingin atau Cold War yang pernah terjadi pada tahun 1947 sampai dengan 1991. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anakku secara daring Bapak sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Perang Dingin. Nah, harapannya dengan penyampaian yang materi terbatas ini tentunya jauh seperti apa yang pernah kita materi Bapak yang ajarkan sebelum kondisi seperti ini. Tentunya banyak hal-hal yang kurang maksimal dalam proses pembelajaran. Akan tetapi Bapak berharap bahwa kondisi ini tidak menjadi penghambat bagi anak-anakku semua untuk tetap semangat belajar, untuk optimis dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Karena ini adalah bagian dari dinamika kehidupan kita bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan, termasuk dalam hal pembelajaran. Maka dari itu, di kondisi saat ini mengharuskan kepada kita semua untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Nah, anak-anakku, beberapa pertemuan yang lalu Bapak sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Perang Dingin atau Cold War. Pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan dalam bentuk slide tentang perkembangan Perang Dingin. Harapannya anak-anakku sudah membaca slide yang Bapak berikan dan anak-anakku juga bisa mencari referensi-referensi lain atau buku-buku lain untuk menambah hasanah keilmuan kita, hasanah pengetahuan historis kita mengenai peristiwa Perang Dingin. Nah, mengulas materi yang sebelumnya tentang Perang Dingin ini dalam bentuk slide, Bapak pernah menyampaikan bahwa perkembangan Perang Dingin itu diantaranya ditandai dengan berbagai macam ciri, seperti adanya sistem aliansi, kemudian adanya perebutan hegemoni, kemudian adanya perlombaan teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu Bapak juga sudah pernah menyampaikan dalam slide juga tentang akhir Perang Dingin, bahwa berakhirnya Perang Dingin juga ditandai dengan beberapa peristiwa di Eropa ataupun bahkan di Asia. Nah, anak-anakku yang saya cintai, yang Bapak cintai, bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peran bangsa Indonesia terhadap Perang Dingin. Tentunya bahwa Perang Dingin ini yang terjadi pada tahun 1947 sampai 1991, kalau kita lihat secara periodisasinya ini, bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu belum lama merdeka. 1947 di Eropa sudah terjadi ketegangan politik
Nah, kita akan mencoba menganalisa dalam usia yang masih sangat muda, sangat belia bagi bangsa Indonesia, ternyata bangsa Indonesia mempunyai bargaining position atau mempunyai posisi pada waktu itu dalam wilayah Perang Dingin. Karena Indonesia, karena pada waktu itu kemerdekaannya juga diakui oleh negara-negara yang lain, maka bangsa Indonesia juga mempunyai peran atau andil dalam hal menciptakan suasana yang kondusif dalam kondisi politik secara global. Nah, berikut nanti akan kita bahas mengenai bagaimana sih peran bangsa Indonesia itu terhadap terjadinya Perang Dingin. Harapannya bahwa dalam penyampaian materi Perang Dingin ini nanti anak-anakku bisa sedikit mengerti bahwa posisi bangsa Indonesia pada saat Perang Dingin. Di lain itu juga anak-anakku bisa nanti kita membuka diskusi untuk memperkaya pemahaman atau pengetahuan kita mengenai Perang Dingin. Oke, anak-anakku, untuk pembelajaran pada kali ini untuk KD 3.3 seperti yang beberapa minggu Bapak sampaikan, kita akan mencoba menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Kemudian di KD 3.3 ini secara keterampilan diharapkan peserta didik mampu merekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia dalam masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain. Nah, subpokok materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam Perang Dingin. Kemudian, apa sih tujuan yang kita harapkan dari pembelajaran ini? Yang pertama adalah peserta didik atau siswa mampu menganalisis peta politik bangsa Indonesia saat Perang Dingin. Posisi Indonesia itu di mana sih ketika Perang Dingin itu? Apakah Indonesia akan berafiliasi dengan blok barat atau akan bergabung dengan blok timur, atau bangsa Indonesia punya politik tersendiri menyikapi adanya peristiwa Perang Dingin. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik atau siswa mampu menganalisis peran nyata bangsa Indonesia saat Perang Dingin. Kontribusinya apa bangsa Indonesia itu? Kalau bangsa Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka, tetapi bangsa yang diakui kemerdekaannya, di sisi lain juga bangsa Indonesia ternyata sudah mempunyai peran yang nyata terhadap kondisi politik global, terutama pada masa terjadinya Perang Dingin. Nah, nanti harapannya anak-anakku semua minimal dua tujuan dari pembelajaran ini anak-anak bisa paham, bisa mengerti mengenai peran bangsa Indonesia dalam Perang Dingin. Kita tetap semangat dalam belajar sejarah kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mencapai tujuan yang diharapkan tadi, terlebih dahulu kita coba lihat peta konsep yang Bapak tampilkan di sini. Nah, ini
peta konsep yang sederhana. Kalian juga bisa mempelajarinya di buku paket yang ada di rumah. Nah, peran bangsa Indonesia dalam Perang Dingin nanti akan kita pelajari tentang yang pertama, bagaimana sikap politik bangsa Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana peran bangsa Indonesia ini. Nah, kemudian sistem politik bangsa Indonesia. Sistem politik bangsa Indonesia pada waktu itu ketika bangsa Indonesia merdeka 1945, tentunya bangsa Indonesia butuh kekuatan, butuh dukungan, baik secara moral ataupun secara material untuk eksistensi atau keberadaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan bangsa yang merdeka. Nah, ketika konstelasi dunia atau kondisi politik dunia pasca Perang Dunia II atau Perang Dingin, ternyata dunia ini terjadi polarisasi, terjadi suatu kekuatan besar antara dua kubu, dua kekuatan, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan utamanya dan didukung oleh beberapa negara-negara di kawasan Eropa, terutama Eropa Barat. Di sisi lain juga ada kekuatan blok timur dengan Uni Soviet selaku kekuatan utamanya, dan mereka di backup oleh negara-negara mayoritas di kawasan Eropa Timur. Nah, anak-anak nanti bisa mencari atau menelusuri sejauh mana kekuatan blok barat dan blok timur dan negara-negara mana yang sudah bergabung dari kepada blok barat ataupun blok timur. Anak-anak juga bisa membuka slide sebelumnya yang Bapak sampaikan mengenai perbandingan kekuatan ini. Atau juga di buku-buku tentang Perang Dingin nanti akan disampaikan bagaimana kekuatan-kekuatan blok barat dan blok timur. Nah, sikap politik bangsa Indonesia atau yang ketiga nanti ini ada non-blok. Non-blok artinya tidak memihak. Nah, kenapa anak-anakku Bapak petakan seperti ini? Ada tiga pilihan sikap politik bangsa Indonesia. Blok barat, blok timur, ataupun non-blok. Nah, blok barat adalah suatu kekuatan di mana Amerika Serikat menjadi kekuatan utama. Dia mempunyai strategi, mempunyai kekuatan yang luar biasa, baik dari sisi ekonomi, sisi militer, teknologi, dan sebagainya. Nah, blok barat ini adalah negara-negara penganut paham kapitalis liberalis, di mana munculnya blok barat ini adalah untuk menandingi, untuk menjadi kekuatan utama dari ancaman blok timur dengan Uni Soviet selaku pemimpinnya, sehingga pergerakan atau kekuatan blok timur ini bisa dihadang oleh blok barat. Nah, sisi lain juga bahwa kekuatan blok barat ini muncul dalam rangka secara aspek ideologi
untuk mencegah penyebarluasan paham komunis. Jangan sampai kemudian Blok Timur ini secara leluasa, gampang sekali untuk menyebarkan paham komunis. Nah, bagaimana posisi bangsa Indonesia? Apakah bangsa Indonesia ini nanti akan bergabung pada Blok Barat? Atau sisi lain, bangsa Indonesia akan bergabung pada Blok Timur? Atau justru tidak dua-duanya, karena muncul non-blok. Harapannya anak-anakku bisa menganalisis. Kenapa? Apakah ada kecenderungan bahwa bangsa Indonesia akan memihak pada Blok Barat? Apakah ada kecenderungan bangsa Indonesia untuk memihak Blok Timur? Nah, kenapa saya mengatakan ini? Ya, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian peran bangsa Indonesia. Bagaimana peran bangsa Indonesia? Nanti juga akan kita bahas di slide berikutnya bahwa Indonesia adalah satu bangsa yang mempunyai landasan hukum, dia mempunyai undang-undang yang disahkan oleh PPKI pada waktu itu. Nah, maka acuan landasan politik bangsa Indonesia pun juga harus mengacu pada undang-undang tersebut. Ini peta konsep yang Bapak sampaikan. Kita lihat di slide ini. Yang pertama kita lihat ada Blok Barat, Blok Timur, dan non-blok. Nah, kenapa Bapak tadi sampaikan bahwa posisi Indonesia di mana? Karena pada waktu itu ketika Indonesia membutuhkan bantuan untuk memulihkan kondisi pasca penjajahan. Nah, sisi lain Amerika Serikat juga punya kepentingan terhadap negara-negara di kawasan Asia, atau mungkin Amerika Serikat juga mempunyai kepentingan terhadap negara-negara berkembang ataupun juga negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah Amerika mempunyai suatu program di mana program itu diberikan atau ditujukan kepada negara-negara yang terdampak akibat Perang Dunia II atau negara-negara yang baru mau menata kehidupan ekonominya. Nah, salah satu contohnya adalah adanya program MSA ini, Mutual Security Act. Ini adalah suatu program bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika yang ditujukan kepada Indonesia. Bantuan ekonomi dan militer. Kenapa Amerika memberikan bantuan ekonomi militer? Nah, ini juga harus kita analisa. Ya, bagi bangsa Indonesia, namanya bangsa yang baru merdeka, tentunya bangsa Indonesia membutuhkan pemulihan secara ekonomi. Karena kondisi ekonomi pada saat Indonesia baru merdeka, ya belum sepenuhnya kuat, maka butuh dukungan dari negara-negara luar. Nah, ketika itu Amerika masuk melalui Menteri Luar Negerinya yang bernama Merle Cochran. Ini menawarkan sebuah bantuan. Ini terjadi pada masa kabinet Sukiman.
Nah, ternyata bantuan itu gayung bersambut, bantuan itu diterima oleh bangsa Indonesia. Apa akibatnya? Nah, ternyata pada masa demokrasi liberal di bawah Kabinet Sukiman, ini menjadi blunder bagi Kabinet Sukiman itu sendiri. Kenapa? Karena dengan bangsa Indonesia menerima program bantuan ini, maka menurut kelompok-kelompok oposisi Kabinet Sukiman, ini adalah sebuah bantuan yang berdampak kepada politik luar negeri bangsa Indonesia. Dan ada kecenderungan oleh sekelompok tokoh-tokoh Indonesia pada waktu itu yang tentunya berseberangan dengan Kabinet Sukiman, dengan ditandatanganinya MSE ini, maka ada indikasi bahwa bangsa Indonesia memihak blok barat. Karena ini bantuan Amerika. Nah, hati-hati dengan adanya bantuan, ya. Takutnya ini adalah sebuah cara dari Amerika sendiri untuk memperoleh dukungan dari negara-negara berkembang, dari negara-negara yang baru merdeka. Satu sisi juga Amerika Serikat punya visi. Ketika Indonesia diberikan bantuan, ketika bantuan ekonomi ataupun militer, maka secara tidak langsung bangsa Indonesia akan patuh dan tunduk kepada blok barat. Ini yang harus kita pelajari. Nah, maka inilah yang menjadi kecurigaan pada waktu itu. Bangsa Indonesia ternyata menerima bantuan Amerika, berarti bahasa Indonesia secara tidak langsung nanti akan berpihak kepada blok barat atau dengan Amerika. Nah, tapi di sisi lain, kenyataan pada waktu itu di Indonesia pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin di era Soekarno setelah berakhirnya demokrasi liberal, ini ada konsep Old Devo dan Nevo. Ini kelompok Old itu tua atau negara-negara yang dianggap oleh Presiden pada waktu itu adalah negara yang liberal, kapitalis, dan kelompok Nevo, New Emergency Force, Nevo. Nah, ketika itu pula bahwa di Indonesia ini juga dibentuk yang namanya poros atau suatu kerjasama, suatu lingkaran antara Jakarta, Peking, poros Jakarta Peking, dan poros Jakarta Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Ini salah satu kebijakan pada masa demokrasi terpimpin. Nanti anak-anakku juga bisa perkuat bacaannya juga di masalah Old Devo dan Nevo ini, kaitannya dengan nanti dengan terbentuknya poros Jakarta Peking. Dan negara-negara yang tergabung dalam poros Jakarta Peking ini seperti Pyongyang, Vietnam, Cina, dan sebagainya adalah negara yang menggunakan atau menganut paham komunis. Nah, dengan terbentuknya poros Jakarta Peking, dengan adanya Old Devo dan Nevo, serta pada waktu itu
Indonesia juga mengadakan atau melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Nah, ini yang mengakibatkan bahwa ketika Indonesia membangun kerjasama Jakarta-Peking dengan munculnya New Emerging Force, ini ada sebagian mengatakan bahwa Indonesia berafiliasi atau bersekutu dengan Blok Timur, dengan Uni Soviet. Terlebih lagi pada waktu itu, komunis di Indonesia juga tumbuh. Partai Komunis Indonesia ada pada waktu itu. Berkembang, tumbuh, bahkan secara tidak langsung ini menjadi partai yang besar di Indonesia. Bahkan dalam pemilu 1955, PKI termasuk partai 5 besar pemenang pemilu. Nah, disinilah ini yang harus kita dalami, kita kaji. Ternyata satu sisi dengan adanya MSE, Indonesia dikatakan berafiliasi atau bersekutu dengan blok barat karena mendapat bantuan ekonomi militer, tapi di sisi lain kenyataannya bangsa Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking. Terus adanya Oldevo dan Nevo. Kemudian terjadi konfrontasi dengan Malaysia. PKI menjadi partai di Indonesia. Ini ada apa? Ada keperpihakan apa Indonesia dengan Uni Soviet? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia pada waktu itu menjalin hubungan atau melakukan romantisme dalam tanda kutip dengan Blok Timur atau dengan Uni Soviet. Nah, di sisi lain, kenapa dikatakan di sini ada non-blok? Kalau kita katakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di preambelnya, di pembukaannya, hal yang 4, bahwa bangsa Indonesia mempunyai tujuan, baik tujuan secara internal ataupun tujuan secara eksternal. Nah, tujuan secara ke dalam, contohnya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nanti anak-anakku bisa buka coba di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama di alinea keempat, tentang tujuan bangsa Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Nah, sisi lain juga secara eksternal bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia punya tujuan. Salah satunya adalah ikut serta dalam perdamaian dunia dan juga melakukan ketertiban dunia. Nah, bagaimana nanti aplikasinya dalam politik bangsa Indonesia itu? Karena Indonesia adalah negara yang mempunyai tujuan secara eksternal untuk ikut serta dalam ketertiban dunia. Bukan ikut serta dalam konfrontasi dunia, tapi bagaimana menciptakan perdamaian dan menciptakan ketertiban secara universal, secara internasional. Bagaimana implementasinya nanti akan kita sampaikan. Oke, anak-anakku, bahwa peran bangsa Indonesia. Peran bangsa Indonesia seperti yang disampaikan tadi di slide sebelumnya, bahwa walaupun ada
indikasi-indikasi bahwa keperpihakan Indonesia ke blok barat ataupun blok timur, tetapi secara ideologi bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai garis politik yang jelas. Bahwa konsep politik luar negeri bangsa Indonesia dan berdasar dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bangsa Indonesia mempunyai peran, punya andil untuk menjaga dunia, untuk terlibat dalam ketertiban dunia, maka bangsa Indonesia memutuskan untuk tidak melakukan sikap politik yang bersifat subjektif atau tidak melakukan garis politik yang memihak salah satu kekuatan di dunia. Indonesia tidak memihak baik itu blok barat ataupun blok timur. Karena jelas bahwa Indonesia punya garis politik sendiri, yaitu politik luar negeri yang bersifat bebas dan aktif. Bebas itu artinya apa? Bahwa bangsa Indonesia itu bebas untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Tidak terikat oleh kedua belah blok barat ataupun blok timur. Nah, aktif artinya apa? Aktif artinya ikut berpartisipasi dalam ketertiban, keamanan dunia. Nah, salah satu peran nyata bangsa Indonesia pada waktu itu minimal ada 3 hal ini. Peran bangsa Indonesia dalam kondisi perang dingin. Yang pertama, adanya Indonesia berpartisipasi melalui gerakan non-blok. Ya, ini adalah beberapa tokoh pendiri gerakan non-blok. Di tengah-tengah ini yang saya lingkari ini adalah Presiden Soekarno, salah satu tokoh pendiri gerakan non-blok. Yang kedua, Indonesia juga aktif dalam kegiatan ASEAN. Ini sebuah organisasi yang bersifat regional di kawasan Asia Tenggara. Association of Southeast Asia Nation, ASEAN. Ini adalah para pendiri ASEAN yang mewakili 5 negara yang pada waktu itu sama-sama diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Nah, inilah tokoh bangsa Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam lahirnya ASEAN. Ini adalah Adam Malik. Nah, ini adalah beberapa organisasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk tetap menjaga perdamaian dunia. Gerakan non-blok, gerakan tidak memihak blok barat ataupun blok timur. Ketika ketika dunia terbelah, kondisi dunia terbelah menjadi 2, blok barat dan blok timur, tapi Indonesia berperan bahwa Indonesia dan beberapa negara-negara pada waktu itu seperti Yugoslavia, kemudian ada India, kemudian ada Ghana, Mesir, itu sama-sama tidak akan terjebak pada polarisasi dunia. Sehingga dia menentukan garis politik sendiri yang bernama non-blok. ASEAN sebagai organisasi regional yang ingin menciptakan bahwa Asia Tenggara ini adalah suatu negara yang aman. Negara yang tidak bisa dicampuri atau
dimasuki oleh kekuatan-kekuatan baik blok barat ataupun blok timur. Kemudian wujud bangsa Indonesia dalam partisipasi ketertiban dunia. Nah, ini dalam gambar ini kita lihat ada para tentara yang ada di Indonesia yang disiapkan, yang terlatih dan disiapkan untuk bertugas di negara luar atau masuk dalam misi perdamaian dunia yang disebut sebagai pasukan Garuda. Nah, Indonesia juga berperan aktif dalam ketertiban dunia. Ketika ada negara-negara yang konflik di dunia, Indonesia turut andil bagian untuk menciptakan ketertiban dunia. Dengan apa? Mengirimkan pasukan Garuda. Organisasi yang tadi disampaikan, kita bicara sedikit sekilas tentang gerakan non-blok. Ini merupakan organisasi yang berdiri tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia. Merupakan organisasi yang lahir dari sebuah proses oleh negara-negara berkembang, dimulai dari adanya Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung tahun 1955. KAA ini menjadi cikal bakal lahirnya gerakan non-blok ini. Nah, GNB lahir sebagai jalan untuk menghindari keberpihakan negara-negara anggota kepada blok barat ataupun blok timur. Nah, GNB ini dirintis setelah terjadinya Perang Dingin oleh tokoh-tokoh negara berkembang. Yang pertama ada Indonesia, diwakili oleh Presiden Soekarno. Kemudian ada negara Mesir, diwakili oleh Presiden Gamal Abdel Nasser. Kemudian ada Yugoslavia, diwakili oleh Presiden Joseph Broz Tito. Kemudian India, negara yang sama-sama dengan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini tergabung juga dalam pendiri non-blok, diwakili oleh Pandit Jawaharlal Nehru. Dan di negara di benua Afrika diwakili oleh Ghana dengan presidennya Kwame Nkrumah. Ini sama-sama mempunyai kesamaan pandangan, kesamaan persepsi mengenai kondisi dunia, dan mereka sama-sama menuangkan pemikiran-pemikirannya itu untuk membentuk sebuah gerakan non-blok. Prinsip-prinsip perjuangan gerakan non-blok, yang pertama bahwa gerakan non-blok bukan organisasi yang membentuk blok sendiri, ya, ingat, bukan blok tengah, tapi dia organisasi yang tidak bergabung dengan blok yang terlibat perang dingin. Ya silahkan yang mau perang. Tapi gerakan non-blok ini adalah mereka yang tidak mau terlibat, karena tentunya mereka sadar bahwa perang ini hanya mengancam hajat hidup orang banyak. Tentunya seperti India, Yugoslavia, Indonesia, ini negara-negara sudah trauma terhadap adanya perang. Perang hanya mengorbankan masyarakat yang tidak bersalah. Perang hanya sebuah ego masing-masing negara. Perang Dunia II menjadi suatu trauma yang sangat panjang. Jangan sampai kemudian mereka berpikir bahwa ego masing-masing negara, ego masing-masing blok ini mengancam ketertiban dunia dan akan melahirkan suatu perang dalam konstelasi yang lebih besar lagi. Ini jangan sampai terjadi. Maka ketika negara-negara yang tergabung GNB ini ya tidak menginginkan adanya suatu ketegangan yang bersifat internasional, bahkan nanti membawa dampak luas seperti terjadinya Perang Dunia II. GNB juga merupakan wadah perjuangan negara-negara berkembang
Selain itu juga GNB menyokong setiap usaha yang menentang adanya imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, dan Zionisme. Karena mereka sadar, mereka punya satu negara yang punya kesamaan nasib, negara yang terjajah, negara yang menjadi dampak adanya kolonialisme dan imperialisme. Peran Indonesia secara organisasi, Indonesia juga tergabung dalam organisasi yang bersifat regional di kawasan Asia Tenggara yang bernama ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi yang berdiri pada Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini juga digagas oleh perwakilan negara di kawasan Asia, yang ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, semua diwakili oleh Menteri Luar Negeri negaranya masing-masing. Nah, apa kontribusi ASEAN terhadap konstelasi politik dunia yang terdampak perang dingin? Sejauh mana sih ASEAN ini? Nah, perang dingin adalah perang yang tidak hanya berdampak pada kondisi politik ekonomi di Eropa saja, tapi perkembangan perang dingin meluas ke seluruh wilayah di dunia, bahkan sampai di Asia Tenggara. Maka dari itu, negara-negara di kawasan Asia berinisiasi membentuk sebuah organisasi yang bisa berperan terhadap proses peredaan perang dingin. Karena perluasan perang dingin itu masuk di kawasan Asia Tenggara. Contohnya misalkan terjadinya konflik Kamboja, terjadinya konflik di Vietnam, atau di kawasan Asia terjadi yang namanya Perang Korea. Ini adalah dampak adanya perang dingin dari dua kekuatan tadi. Setiap ada konflik di satu negara, pasti dua kekuatan blok barat dan blok timur ini campur tangan. Karena apa? Masing-masing negara baik blok barat dan blok timur itu sama-sama khawatir. Jangan sampai negara tersebut ini akan mengikuti ideologi masing-masing kekuatan tadi, masing-masing blok. Atau jangan sampai negara yang ada yang berkonflik itu kemudian menjadi negara-negara penganut salah satu blok. Maka setiap konflik yang terjadi di kawasan Asia, Asia Tenggara, bahkan di dunia, kalau kita analisa, kalau kita pelajari, pasti di dalamnya ada kekuatan-kekuatan yang mendukung konflik itu. Nah, peran ASEAN bagaimana? Salah satunya adalah ASEAN mengeluarkan resolusi konflik antara Vietnam dengan pasukan Khmer Merah. Pasukan Khmer Merah adalah pasukan yang mempunyai ideologi komunis di Kamboja. Kemudian melakukan diplomasi untuk menghentikan konflik. Ya. Karena ada masalah di Kamboja, Khmer Merah, perang Vietnam dan sebagainya, maka ASEAN pada waktu itu melakukan diplomasi untuk menghentikan konflik tersebut. Konflik di Kamboja dengan adanya Jakarta Informal Meeting 1 dan Jakarta Informal Meeting 2.
Nah, anak-anakku bisa nanti mencari apa itu JIM 1, JIM 2, hasilnya seperti apa. Ini anakku bisa mencari di referensi-referensi yang lain di buku paket dan sebagainya. Kemudian, nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa di Asia Tenggara ini ASEAN mempunyai tujuan untuk bagaimana menciptakan ASEAN itu menjadi kawasan yang tidak memihak blok barat ataupun blok timur. Atau juga ASEAN ini ingin menjaga perdamaian minimal di kawasan Asia Tenggara. Menjadi suatu kawasan yang netral, tidak memihak blok barat atau blok timur, maka ASEAN menggagas yang dinamakan dengan adanya ZOPFAN. Sebuah kawasan Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Sebuah kawasan atau zona yang damai, kemudian yang bebas dan tidak memihak, netral. Itu peran ASEAN untuk menciptakan Asia Tenggara sebuah kawasan yang netral, yang aman, dan tidak berpihak baik ke blok barat ataupun blok timur. Aku di slide terakhir ini bentuk kontribusi bangsa Indonesia terhadap ketertiban dunia dan menjaga perdamaian di dunia. Wujud konkretnya dari bangsa Indonesia adalah dengan adanya munculnya pasukan Garuda atau disebut dengan KONGA, kontingen Garuda. Sampai sekarang ini pun bangsa Indonesia masih aktif dalam pengiriman pasukan elit bangsa Indonesia ini untuk bisa membantu penyelesaian konflik yang ada di dunia. Nah, kontingen Garuda atau KONGA ini merupakan satu pasukan Garuda yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai berkontribusi atau turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari penjaga perdamaian PBB sejak tahun 1957. Nah, ini bukti nyata bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai kepedulian terhadap kondisi internasional, terutama dari segi menciptakan kedamaian, berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Dan sampai sekarang dari tahun 1957 sampai saat ini kita terus bangsa Indonesia terus mengirimkan pasukan-pasukan Garuda, pasukan-pasukan elitnya. Ada yang dulu pernah dikirim ke Bosnia, ada yang dikirim ke Kongo, ada yang dikirim ke Mesir, ada yang dikirim ke wilayah-wilayah Timur Tengah yang sampai saat ini mungkin masih banyak yang terlibat konflik atau terlibat konfrontasi. Nah, Indonesia di situ menjadi pasukan penjaga perdamaian dunia bersama PBB. Anak-anakku yang berbahagia, demikian sekilas penjelasan Bapak mengenai peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Mudah-mudahan dengan materi yang Bapak sampaikan ini sedikit banyak bisa menambah wawasan pengetahuan tentang kondisi bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Harapannya anak-anakku tidak hanya sekedar puas sampai di sini. Bapak harap anak-anakku selain menyimak materi yang Bapak sampaikan, anak-anakku juga mencari sumber-sumber literasi lain sehingga banyak hasanah-hasanah atau wawasan-wawasan lain berkaitan dengan Indonesia pada masa Perang Dingin ini. Di sisi lain juga Bapak berharap bahwa dengan adanya peran bangsa Indonesia terhadap Perang Dingin ini, bangsa Indonesia terus menjadi sebuah kekuatan di dunia internasional untuk sebagai bangsa yang aktif dalam kegiatan-kegiatan perdamaian dunia dan tetap harus menjaga kenetralitasan sebagai suatu bangsa.
harus juga bangsa Indonesia menjaga juga atau komitmen terhadap garis politik bangsa Indonesia, yaitu politik luar negeri yang bersifat bebas dan aktif. Nah, itu anak-anakku penjelasan dari Bapak mengenai materi peran Indonesia terhadap Perang Dingin. Untuk pertemuan berikutnya secara luring, nanti anak-anak bisa lihat di Google Classroom, menyimak materi-materi yang Bapak sampaikan tadi dan mengerjakan evaluasi dari pertemuan ini. Demikian anak-anakku penjelasan dari Bapak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kekurangan, banyak hal-hal yang kurang dimengerti. Bapak siap standby untuk kita diskusi, baik dalam forum di Google Classroom ini, ataupun secara pribadi akan konsultasi atau kita discuss. Nah, ini akan menyenangkan untuk memperkaya pemahaman sejarah kita. Demikian penyampaian materi dari Bapak. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti, anak-anakku bisa mengerti, dan tetap semangat dalam belajar dalam kondisi ini. Dan mudah-mudahan kita semua tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.